Sobat PK, kita berada di kebun jagung. Salah satu kebun jagung. Ini kebun jagungnya sudah mau jadi. Maksud mau jadi itu adalah mau bisa panen ya. Jadi ini daunnya sudah menguning. Diperkirakan sekitar 2 minggu lagi sudah bisa panen ya. Lihat ini buahnya ya. Ini jenis jagungnya adalah jenis jagung untuk pakan ya, pakan ayam, bukan jagung manis. Jadi untuk pakan ayam, dijual nanti setelah kering, dijual ke pengepul yang kemudian akan dibawa ke peternakan ayam biasanya. Ya. Sekarang komoditi jagung lagi bagus-bagusnya. Lagi digemari oleh masyarakat karena harganya yang cukup stabil dan menanamnya juga relatif mudah ya. Apalagi sekarang irigasi masyarakat itu terbatas ya, seringkali irigasi terkendala atau airnya sulit ya, sehingga masyarakat sawah seperti ini kan sawah ya, diselingi dengan jagung. Nah, ini adalah yang sudah kuning, ini jagung yang sudah panen. Oke, ini jagung yang sudah panen, tinggal batangnya gitu ya. Nah, ini batangnya yang sudah dirobohin. Nah, ini ada petani sedang merobohin batangnya, bekas batang yang sudah dipanen ya. Nah, nanti setelah ini baru nanti sawahnya ditanam dengan padi. Oke, saudara, kita lihat. Sana masih ada lagi jagung yang juga sebentar lagi akan panen. Di sini Kabupaten Padang Pariaman ya. Sekarang lagi banyak masyarakat yang bertanam jagung. Harganya kalau sudah kering kisaran 4.000 sampai 5.000. Ada kalanya lebih dari 5.000 ya, 5.500 atau 5.400 gitu. Masa tanamnya sekitar 4 bulan. Ya. Nah, ini dia jagung yang siap panen ya. Siap untuk dipanen. Oke, kita lihat lebih dekat, saudara. Nah, ini dia. Nah, sudah ada buahnya yang siap untuk dipanen ya. Oke, sudah menguning. Sekitar 2-3 minggu lagi sudah bisa panen. Nah, itu yang di atas tadi, itu sudah dipanen ya. Nah, itu tinggal batangnya. Abi. Oke. Ayo ikut. Nah, ini sawah masyarakat yang sudah selesai panen. Sepertinya juga akan ditanami kembali dengan jagung. Abi turun. Ini saudara penampakannya. Ini buahnya ya. Ini jagung-jagung yang sudah siap untuk dipanen. Ini lokasi di Padang Kamba ya. Kenagarian 3 Kota Ormalintang, Kecamatan 4 Kota Ormalintang, Kabupaten Padang Pariaman. Di kawasan sini memang sekarang masyarakat banyak yang bertanam jagung. Yaitu tadi karena pertama harganya yang relatif stabil, kemudian biaya tanamnya juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu mahal. Proses budidayanya juga relatif mudah ya. Jadi sawahnya dibersihin seperti ini. Nanti kalau sudah bersih betul, langsung ditanam jagung. Kemudian setelah itu, setelah jagungnya tumbuh,
dikasih pupuk, dan setelah itu tinggal menunggu panen, ya, lebih kurang 4 bulan. Ya, tentu saja perlu dirawat ya, dirawat. Kalau disiangi kalau ada rumput yang terlalu tinggi, kemudian dijaga dari hama dan gulma. Hama yang paling berbahaya tentu kalau di kampung ini adalah gangguan dari hewan seperti babi ya, babi, tupai atau kera. Ya, nah, itu yang dijaga selama jagungnya menjelang panen. Nah, kalau sudah seperti ini sudah keras ya, jadi relatif aman karena sudah tidak disukai lagi oleh hewan-hewan yang saya sebutkan tadi. Nah, ini sawah bekas jagung ya, bekas ditanam jagung, kemudian batangnya dirobohin lalu dibakar ya, dibakar. Nanti dibersihin lagi, lebih bersih. Kalau sudah bersih, sudah siap untuk ditanam kembali jagung. Ya, 2-3 musim jagung masih bisa ditanamin lahan yang sama ya. Sebaiknya diselang-selingi. Misalnya sekali tanam jagung, kemudian periode depannya padi, kemudian jagung lagi, itu relatif itu lebih bagus ketimbang jagung itu kurang bagus ya tentunya, karena namanya tanah, dia mengandung unsur hara yang tentu saja terbatas ya. Luar biasa saudara, inilah jagung-jagung yang siap untuk dipanen. Begitu indah saudara kehidupan di kampung ya. Ini ada pohon pinang, kemudian di sana juga ada pohon kelapa, sawit, ya. Ya, ada kayu-kayuan ya. Itu kayu yang gede itu adalah pohon bayur. Itu dia biasanya dipanen kayunya. Paling banyak adalah pohon pinang ya. Nah, kita saksikan saudara banyak pohon pinang itu, ya. Pohon pinang, kemudian kelapa, pisang ya. Ya, ini pohon bayur ini ya. Ini batangnya cukup tinggi. Nanti dipanen batangnya menjadi papan gitu ya. Jadi kayu. Kembali ya. Soal jagung. Ini lahan yang sedang disiapkan untuk kembali ditanam jagung lagi. Ya, ini bekas batang jagung dirobohin, dibiarin kering, nanti setelah kering dibakar biasanya. Kalaupun tidak dibakar juga nggak apa-apa, nanti dia akan hancur sendiri, bisa menjadi pupuk lagi, pupuk alami gitu ya. Oke, ini jagung yang siap akan panen sekitar 2-3 minggu lagi. Beginilah saudara, bertani jagung ya, yang sekarang lagi digemari oleh masyarakat di kawasan sini. Sebenarnya bukan hanya daerah sini, hampir semua daerah ya, terutama Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam ya, 50 kota, apalagi 50 kota ya, karena pusatnya itu di 50 kota. Maksudnya pusat peternakan ayam di 50 kota. Jadi 50 kota itu salah satu tempat untuk menyerap hasil panen jagung ya. Karena 50 kota adalah pusat peternakan yang terbesar di Sumatera Barat. Kebutuhan jagungnya luar biasa tinggi ya. Nah, ini juga biasanya jagung-jagung dari daerah sini nanti dibeli oleh para pengepul. Juga sebagian juga akan dibawa ke Kabupaten 50 kota. Atau ada juga yang menjualnya ke pabrik ya.
misalnya pabrik Carun Popan yang mengolah pakan. Ya, jagung adalah bahan baku utama untuk pakan ternak, terutama ayam ya, pakan ayam, bebek, baik ayam petelur maupun ayam pedaging, termasuk ayam kampung. Itu bahan baku utama pakannya itu adalah jagung ya. Nah, kemudian dicampur dengan dedak dan sebagainya. Menarik saudara, beternak, bertani jagung ya. Secara teori per hektar kapasitas panen jagung ini dalam kondisi normal yang cukup bagus budidayanya itu sekitar bisa mencapai 7 ton per hektar ya. Ya kalau kurang-kurang bagus ya bisa 5, 6. Kalau yang bagus itu 7 ton, bisa bahkan ada yang sampai 8 ton ya. Tergantung tingkat kebagusan budidayanya ya. Ya itu faktornya adalah faktor bibit, faktor tanah, pengolahan, kemudian pemeliharaan, juga tentu juga faktor cuaca ya. Cuaca yang bagus tentu adalah cuaca yang diselangi antara panas dan hujan ya. Tapi kalau panas melulu berkepanjangan kurang bagus, atau hujan terus juga kurang bagus ya. Sebenarnya kita beruntung di daerah Khatulistiwa ini, di mana musim hujan dan musim panas itu relatif merata. Sehingga tanam-tanaman seperti jagung ini relatif gampang untuk tumbuh dan berkembang ya. Saudara, jagung termasuk jenis tanaman C4 ya. Tanaman C4 itu jagung, gandum, termasuk padi dan sebagainya ya. Di mana dia harus terkena cahaya matahari yang maksimal ya. Sekitar 70 sampai 80% lah cahaya matahari. Kalau dia terlindungi atau ternaungi, itu pertumbuhannya nggak maksimal. Jadi memang yang tepat itu tanam jagung itu di sawah ya. Sawah atau di padang lapang yang tidak banyak tumbuhan lain yang ada di atasnya. Tapi kalau sudah banyak tumbuhan lain yang apalagi daunnya, tajuk tanamannya itu rindang, itu tidak bagus ditanam jagung. Mesti tanah atau lahan yang terbuka seperti ini ya, sehingga pencahayaan sinar mataharinya bisa maksimal. Demikian Sobat PK sekilas tentang pertanian jagung yang sedang digemari oleh masyarakat hari ini. Semoga harga jagung tetap stabil dan menguntungkan bagi petani. Ya, kita tentu berharap petani untung, peternak juga nggak keberatan ya. Kalau terlalu mahal, peternak yang dirugikan, karena peternak nanti kesulitan untuk mendapatkan pakan ayam, pakan bebek dan seterusnya. Tapi kalau terlalu murah, kasihan petani jagung ya. Jadi tugas pemerintah tentu adalah menjaga kestabilan harga. Bagus harga untuk petani, juga bagus untuk peternak yang nanti akan menjadi konsumen jagung ya. Terima kasih saudara, sudah kedengaran suara azan, kita akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.